Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Bagaimana semangatnya hari ini? Insya Allah tetap semangat ya anak-anak solihah. Semoga lelah kita dalam mencari ilmu bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi tentang membedakan kalimat penjumlahan dan pengurangan. Sudah siap anak-anak solihah? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, membedakan kalimat penjumlahan dan pengurangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba. Ustazah memiliki sebuah soal cerita. Kira-kira ini termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya? Arya mempunyai 3 kue. Kepada adiknya, Arya memberikan 1 kue. Berapa kue Arya sekarang? Nah, kira-kira soal cerita tersebut termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Coba kita bahas ya. Berikut ustazah akan berikan contoh penggunaan kata pada penjumlahan dan pengurangan. Kita kelompokkan menjadi 2 bagian ya, penjumlahan dan pengurangan. Dan kalian harus ingat kata kunci untuk soal penjumlahan dan pengurangan. Kata kunci yang pertama yaitu membeli. Kira-kira kata membeli termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Ya, kata membeli biasanya digunakan untuk soal cerita penjumlahan. Lalu kata kunci yang kedua yaitu memakan. Kira-kira jika ada kata kunci memakan termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Ya, jika ada kata kunci memakan biasanya soal tersebut termasuk soal cerita pengurangan. Yang selanjutnya yaitu kata memberi. Kira-kira jika ada kata memberi termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Ya, kata memberi bisa digunakan pada 2 soal, yaitu soal penjumlahan dan soal pengurangan. Selanjutnya yaitu kata menerima. Kira-kira kata menerima digunakan untuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Ya, kata menerima biasanya digunakan untuk soal cerita penjumlahan. Selanjutnya yaitu kata rusak. Termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Ya, kata rusak biasanya digunakan untuk soal cerita pengurangan. Kita ulangi lagi ya. Untuk soal penjumlahan, beberapa contoh kata yang digunakan yaitu membeli, memberi, dan menerima. Sedangkan untuk soal pengurangan, beberapa contoh kata yang biasanya digunakan yaitu memakan, memberi, dan rusak.
Nah, sekarang Ustazah memiliki contoh soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Coba bantu Ustazah ya untuk menentukan apakah soal tersebut termasuk soal penjumlahan atau pengurangan. Kita baca soal yang pertama. Ahmad mempunyai 7 butir kelereng. Dia memberikan 3 butir kelereng kepada adiknya. Berapa sisa kelereng Ahmad sekarang? Kira-kira soal tersebut termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Ahmad mempunyai 7 butir kelereng. Kemudian Ahmad memberikan 3 butir kelereng kepada adiknya. Di situ ada kata kunci memberi. Kira-kira kata kunci memberi tadi termasuk penjumlahan atau pengurangan ya? Kata memberi bisa termasuk soal penjumlahan dan pengurangan. Kita baca soal selanjutnya ya. Karena kelerengnya diberikan kepada adiknya, jadi soal tersebut termasuk soal pengurangan. Diberikan kepada adiknya sebanyak 3 butir. Jadi 7 dikurangi 3 sama dengan berapa ya anak-anak solihah? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi, sisa kelereng Ahmad adalah 4 butir. Sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua ya anak-anak solihah. Mutia mempunyai 5 kue. Ibu memberinya 4 kue. Berapa jumlah kue Mutia seluruhnya? Nah, kira-kira ini termasuk soal penjumlahan apa soal pengurangan ya anak-anak solihah? Coba bantu Ustazah ya anak-anak solihah. Jadi Mutia mempunyai 5 kue. Kemudian Mutia diberi lagi oleh ibunya 4 kue. Di sini ada kata memberi lagi. Karena kata memberi bisa termasuk soal penjumlahan dan pengurangan, kita baca kalimatnya ya anak-anak solihah. Ibu memberinya 4 kue. Jadi Mutia diberi lagi oleh ibu 4 kue. Jadi soal tersebut termasuk soal penjumlahan. 5 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak solihah? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kue. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi jumlah kue Mutia seluruhnya adalah 9 kue. Kita baca soal selanjutnya ya anak-anak solihah. Ibu mempunyai 8 butir telur.
pecah 3 butir telur. Berapa sisa telur ibu sekarang? Kira-kira soal cerita tersebut termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Jadi ibu memiliki 8 butir telur. Kemudian pecah 3. Pada soal tersebut ada kata kunci yaitu pecah. Pecah sama halnya dengan rusak. Tadi kira-kira kata rusak termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak solihah? Ya, kata pecah atau rusak termasuk soal pengurangan. 8 dikurangi 3 sama dengan berapa ya anak-anak solihah? Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi, sisa telur ibu adalah 5 butir. Sampai di sini apakah anak-anak solihah Ustazah paham? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Ustazah Ratna ya anak-anak solihah. Nah, tugas kalian hari ini yaitu menuliskan hitungan dalam kalimat matematika pada buku paket halaman 61. Baiklah, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan.